Ada yang sudah ketemu Allah? Yang udah ketemu Allah Nabi Muhammad, itu pun Nabi Muhammad dihijab oleh Allah dengan satu hijab saja atau dua hijab. Ayatnya apa? Fakana qaba qausaini au adna, surat An-Najm. Nabi ditirai oleh Allah dengan dua busur panah. Jadi tetap ada jarak antara Nabi dan Allah, tapi jarak ini bukan jarak benda. Ini hanya Allah yang tahu. Jibril 70.000, satu pun dia nggak boleh tembus. Nabi Muhammad sudah mau habis, tinggal dua. Au adna, atau lebih dekat dari dua busur. Hanya Nabi Muhammad yang dapat izin. Berarti Nabi Muhammad dekat nggak dengan Allah? Karena beliau paling dekat kepada Allah, maka jalan terdekat kepada Allah adalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada pembahasan tentang itu. La yushbih syai'an minal asya' min khalqi. Dia tidak menyerupai makhluk, wala yushbihu syai', dan tidak ada makhluk yang menyerupainya. Maka jika ada di Quran nama yang sama dengan nama makhluk, bukan berarti sama bendanya. Contoh, di dua ayat terakhir surat At-Taubah, Allah menyebut Nabi Muhammad dengan nama yang sama dengan nama Allah. Wabil mu'minina ra'ufur rahim. Dan dia terhadap orang-orang beriman ra'uf, maha penyayang. Tapi karena ini bukan Allah, Nabi Muhammad kita artikan sangat penyayang. Rahim juga penyayang. Bedanya apa ra'uf dengan rahim? Ra'uf itu ada empati di situ. Nabi Muhammad diberikan nama Ra'uf Rahim. Ra'uf Rahim nama Allah Asmaul Husna. Maka ini hanya kesamaan nama, tapi yang punya nama lain. Gitu. Ada yang namanya Rahman di sini? Ada ya, banyak. Apalagi orang Sunda ya, suka banget namanya Rahman. Maman, Surahman. Abdurrahman, kalau Abdurrahman nggak apa-apa, hamba Rahman. Ya. Ada kawan saya namanya Rahim, nggak pakai abad. Dimarahin sama kawan kita yang salafi. Inti namanya nama Tuhan. Ya. Teman kita nggak hafal nih surat. Ini ayat Taubah. Seharusnya dijawab. Loh Nabi Muhammad disebut Rahim kok di Quran? Bukan Abdur Rahim. Dua ayat terakhir surat At-Taubah. Silakan Pak dilihat. Allah menyebut dirinya azim. Dan Nabi Muhammad disebut akhlaknya juga azim. Sama-sama disebut azim tapi lain makna. Azimnya Allah tidak terbatas. Azimnya di Muhammad batasannya Allah itu sendiri. Jadi masih terbatas. Baik. Saya mau tanya Bapak Ibu. Allah dulu sekarang nanti sama nggak? Maka nama Allah itu sudah ada sebelum kita. Sifat Allah sudah ada sebelum alam semesta. Jadi namanya bukan baru, lain dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz misalnya kuliah, dapatlah di depannya. Di belakangnya, SAG. Sarjana Alam Gaib. SPD, Sarjana Kepedean. Itu kan nama belakangan Pak, sarjana pendidikan, sarjana agama, itu nama belakangan. Kerja, lalu jadi direktur, tambahlah nama, Pak Direktur. Kepala seksi, Kasih, kepala bagian, Kabak. Itu kan nama-nama tambahan, Menteri, Pak Menteri, Pak RT, Pak RW, itu nama tambahan. Kalau Allah punya nama, namanya tidak bertambah, tidak berkurang. Dia dahulu bernama begitu, sekarang bernama begitu, nanti namanya begitu, nggak berubah. Karena waktu tidak berlaku baginya, karena dialah sang pemilik waktu. Anad dahru, akulah sang pemilik waktu, kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah dulu Rahman, sekarang Rahman, nanti juga Rahman. Ya. Jika ada orang membayangkan Allah berubah, dia sedang membayangkan makhluk. Maka kalau ada orang membayangkan Tuhan pindah-pindah
Dari aras pindah ke langit. Tuhan masuk ke kolbu. Wah, itu dia bayangin makhluk. Itu bukan Allah yang dia sembah. Itu Tuhan-Tuhanan. Bukan Tuhan. Ya. Lam yazal wa la yazal bi asma'ihi wa sifatihi dzatiyah wal fi'liyah. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya tadi. Allah dulu, sekarang, nanti, namanya tidak ada yang baru, sifatnya tidak yang baru, perbuatannya tidak ada yang baru. Semuanya Allah dulu, sekarang, nanti sama. Jika demikian, pengetahuan Allah mengenai kita duduk pagi ini, itu sejak kapan? Semenjak alam ini belum ada, Allah sudah tahu. Kita bakal tinggal di sini, tidak tinggal di sini, Allah sudah tahu. Ini ilmu Allah. Nah, belum lama ini ada orang yang salah paham mengenai ilmu Allah dengan Allah menetapkan, memuliakan sosok Nabi Muhammad SAW. Jadi ada seseorang mengkritik saya terima aja kritiknya. Cuma ternyata dia gagal faham mengenai satu hal. Ilmu Allah. Allah tahu kita sekarang begini, itu sudah ada belum dari dulu? Sudah ada. Bapak bakal jadi PNS, menjadi direktur, jadi manajer, jadi karyawan, jadi pegawai, jadi tentara, jadi polisi, terserah itu. Semuanya sama dalam ilmu Allah. Nabi Muhammad jadi nabi itu sama dalam ilmu Allah. Tapi Allah mengkhususkan Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Ketika ditanya, kapan engkau jadi nabi, wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi Muhammad? Kuntu nabiyan wa Adam baina ma'in wa tin, bainal ma'i wal jasad. Ada beberapa riwayat. Aku sudah jadi nabi, Adam belum dicipta, masih tanah, ruhnya belum ditiup. Aku sudah jadi nabi. Dalam riwayat lain, kuntu nabiyan wa Adam munjadilun bainal ma'in wa tin. Aku sudah jadi nabi, Adam masih bahan-bahan. Apa kata Imam Subki, Imam Suyuti, dua imam minimal. Banyak orang salah faham mengenai ilmu Allah dan kemuliaan nubuat Rasulullah. Dalam ilmu Allah sama aja semua. Para nabi semuanya sama dengan kita, semua ada dalam ilmu Allah. Tapi ketika Nabi mengatakan kuntu nabiyan, aku sudah diangkat jadi nabi, bukan aku sudah diketahui sebagai nabi, itu lain. Aku sudah diangkat sebagai nabi. Beda ya. Nah, maka hadis ini disebut oleh Imam Subki dengan ikhtisas, keistimewaan Rasulullah. Nah, inilah yang disebut dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di Mekah, di Madinah itu namanya Muhammad bin Abdullah. Itu adalah nur yang Allah fisikkan. Di alam sebelum ini, ada alam sebelum ini, alam cahaya, alam ruh. Allah telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi. Jadi sebelum ini sudah ada. Maka Imam Suyuti mengatakan, hadis tadi, aku sudah diangkat jadi nabi, Adam belum dicipta. Bukti bahwa ruh atau cahaya lebih tua daripada jasad. Mutaqaddimatun alal ajsad. Bahwa arwah, ruh lebih tua lebih dahulu daripada jasad. Jadi ruh saya, ruh Bapak Ibu, itu lebih tua dari tubuh ini. Dan tuanya ruh itu tergantung makrifat, pengetahuan, knowledge yang dia punya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para ulama dulu mengatakan,
asy-syaikhu syabun illam yakun lahu ilmun wa ma'rifatun. Orang sudah tua itu tetap dianggap muda belia kalau nggak punya ilmu. Tetapi asyabu syaikhun, pemuda dianggap tua jika dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana Pak? Sudah tua belum ruh kita? Sudah matang belum ruhnya? Matangnya ruh bukan dengan banyak sholat. Banyak sholat bagus. Coba cek, selama pandemi, orang-orang yang rajin sholat, kok ketakutannya nggak tanggung-tanggung. Saya masuk satu masjid, akhirnya saya nggak mau lagi datang ke masjid itu Pak, nggak mau lagi diundang. Itu sudah ada yang berdiri di depan, seperti Al-Gojo. Ya, ngatur-ngatur jarak orang, ya kita juga tahu kok ya. Itu bulan puasa tahun kapan tuh. Masker, ya pakai masker nggak apa-apa, tapi jangan kemudian matanya udah kayak Al-Gojo. Kayaknya orang ini terinspirasi ingin menjadi Umar. Umar gak gitu-gitu amat Pak. Umar itu meluruskan shaf. Pakai pedang itu lagi perang, bukan lagi musim damai. Kok ada orang terlalu terobsesi baca kisah Sayyidina Umar. Karena baca kisahnya gak lewat ulama ahli hadis, tapi lewat ahli hadas. Baca kisah ini mukanya langsung berhadas. Oh, merhatiin orang begini. Masjid jadi tegang. Udah saya nggak mau lagi datang ke masjid itu. Dua masjid yang saya nggak mau datang habis itu. Ya. Nggak bertanya kepada orang alim gimana cara ngamalin satu riwayat. Main baca-baca sendiri. Ilmunya pakai Google lagi. Ya salam. Ya. Kita mendapatkan satu hadis supaya hadis ini kan teks. Maknanya teks bukan di dalam buku, tapi ada di dalam kolbu para ulama. Maka teks itu harus dikonfirmasi maknanya ke dalam kolbu ulama. Ulama yang mana? Ulama yang dia berguru kepada orang yang punya kolbu. Bukan hanya orang yang ngaji kepada buku. Itu yang dikatakan oleh ulama ahli hadis. Ya? La yu'khazul ilm an suhufi. Tidaklah boleh ngambil ilmu agama, bahkan ilmu apa saja, dari orang-orang yang otodidak. Coba bayangkan, Pak Ustadz ini tiba-tiba berganti haluan. Dia menjadi terapis. Habis ngapain? Habis nonton YouTube dan baca 5 buku kedokteran. Terus buka klinik. Mau nggak Pak berobat sama beliau? Mau nggak? Saya sudah baca 5 buku gitu. Gimana? Mau nggak periksa badannya? Nggak semudah itu jadi terapis. Itu baru ngurusin badan yang zahir. Gimana mau ngurusin ruh dan kolbu kita yang dia lebih tua dari tubuh ini? Harusnya lebih serius ngurusin ruh dan kolbu. Karena perjalanan kita masih jauh. Ini baru setengah perjalanan ruh kita nih Pak. Maka Nabi mengatakan kud fid dunya ka'annaka gharib. Hei, sadarlah kamu, dunia kamu itu adalah salah satu stasiun. Jangan lama-lama di situ. Walaupun Bapak Ibu beli rumah bagus-bagus di sini, tapi jangan berpikir bakal tinggal lama di situ. Ruh kita lebih tua. Tapi tetap saja ruh bukan Tuhan. Ruh itu hembusan Allah Subhanahu wa taala. Dia ada awalnya. Allah ciptakan tubuh ini. Nah, dengan memahami bab ini, kita nggak akan terlalu ngoyo dalam hidup dunia. Tetap serius dalam bekerja, serius belajar, tapi kita kemudian mengabdikan itu semua untuk ruh. Karena ruh ini yang akan jalan. Ya. Gak usah khawatir Bapak Ibu yang sudah umur di atas 60 ya. Nanti kita di surga seumuran Pak insya Allah. Kalau masuk surga. Kalau masuk di surga itu seumuran Sayyidina Isa waktu diangkat. Nabi Isa diangkat umur berapa? Umur 33 tahunan. Ya. 33 tahun. Ya. Pak Ustadz berapa Pak Ustadz?
43. Plusnya 10. 53 dong. Kok bisa? Oh, di sinilah kita paham, ruh tidak berganti, tapi tubuh boleh bertukar. Mati tubuh ini hancur sudah. Allah sisakan cuma tulang ekor. Kalau Allah ciptakan tubuh yang baru yang sanggup menempuh perjalanan mahsyar. Itu perjalanan mahsyar jangan dibayangkan kayak jalan dari sini ke Lebak Bulus, Pak. Jauhnya bukan main. Padang mahsyar, orang kalau pas ngumpul itu pas dibangkitkan, bukan langsung kemudian digiring ketemu Allah, enggak. Mereka kemudian panik. Kenapa? Malaikat di mana-mana bertugas. Mirip-mirip seperti kita di imigrasi. Tiba-tiba ada pemeriksaan. Tapi enggak bawa kartu. Disitulah kemudian ruh-ruh yang sudah diberikan jasad, dia kemudian mengingat memorinya. Saya dulu punya nabi siapa? Guru saya siapa? Maka mereka berkumpul. Jadi nanti kita kalau sudah masuk ke padang mahsyar Bapak Ibu, kita ngumpul cari backingan. Bapak kalau panik dalam bab hukum, ada masalah hukum, nyari backing nggak? Nggak usah jauh-jauh. Mungkin di sini masyarakatnya sudah dewasa. Di salah satu komplek di Pengasinan Depok. Itu konflik Pak, RT RW-nya. RT RW lama dan RT RW baru. Seru tuh konfliknya. Pakai lapor-lapor segala ke polisi. Dan masing-masing punya backup polisi. Itu baru urusan RT RW. Karena dilapor, yang terlapor mencari backing. Itu baru urusan apa? Urusan dunia. Nama kita sudah terlapor semua di sana. Mau diadili. Hisab dan mizan itu pengadilan. Hisab itu seperti penyidik. Dicek dulu. Ini dia kerjanya dulu apa, laporannya apa, ngapain aja dia. Setelah dicek, nanti ditimbang. Baru diadili. Kamu surga, kamu neraka. Ngeri Pak. Guru saya seorang wali Allah. Orang Arab. Kata beliau, tempat paling menegangkan di dunia adalah imigrasi. Padahal dia wali Allah. Jadi beliau ini kalau masuk ke imigrasi tegang juga. Padahal zikirnya banyak, wiridnya banyak, ilmunya banyak. Itu baru imigrasi dunia. Padang mahsyar itu ada imigrasinya. Imigrasi pertamanya alam barzakh. Ya. Nanti kita cerita banyak tentang alam sana Pak. Itu banyak kisah-kisah yang Nabi sampaikan bakal terjadi begini, bakal terjadi begitu. Biar nanti jadi memori. Yang saya sampaikan tentang Allah, Rasul dan alam barzakh itu akan tersimpan dalam ruh Bapak Ibu. Akan masuk. Walaupun nanti sudah, mohon maaf, pikun. Apa namanya orang pelupa? Amnesia. Tapi ruhnya gak akan lupa. Ruhnya gak akan lupa. Itu sebabnya kita mesti hadir ke majelis yang mengingatkan kepada Allah dan Rasul, kurangi majelis debat. Supaya ruhnya rindu kepada alam sana. Karena itulah alam kita. Ruh ini harus pulang. Tubuh yang diberikan kepada ruh pulang ke surga. Ruhnya bertemu yang punya surga. Itu namanya pulang kampung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau tubuh tidak pulang ke surga, ruh tidak bertemu yang punya surga, berarti dia sedang ada masalah banyak. Ada masalah dia berhenti di tengah jalan. Mau yang begitu ntar? Kan gak mau. Dan Nabi mengatakan, semua para nabi tidak ada yang boleh buka surga kecuali aku yang membukakannya. Nah, ini yang saya tanyakan kemarin ke jemaah dan tidak ada yang jawab. Nabi mengatakan, di tanganku ada kunci-kunci surga. Ada nggak riwayat Bapak Ibu ketemu bahwa Nabi bawa gembok, bawa kunci kemana-mana? Ada nggak? Kunci yang kita bayangin gimana? Ada terus ujungnya ada gerigi-geriginya. Nggak ada tuh.
Terus apa dong? Ternyata risalah beliau itulah kuncinya. Dan di tangan beliaulah ada kunci surga. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Adam, semuanya ngikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad lebih dulu masuk surga dari nabi-nabi terdahulu. Bayangin. Enak gak fasilitasnya? Ya. Jadi nanti di akhirat ngumpul begitu semua umat manusia dari zaman Nabi Adam. Lalu Nabi Muhammad adalah makhluk paling sibuk. Paling sibuk. Jadi nggak kita bayangkan seperti yang kita bayangkan Nabi Muhammad teh enak-enak tidur-tiduran di atas di surga di arsy, enggak. Nabi Muhammad paling sibuk nanti cari ummati ummati. Seperti beliau mau meninggal memanggil ummati, setelah dibangun yang dipanggil pertama ummati. Nabi Muhammad kemudian cari cara kenal umatnya satu. Dicek ada nggak bekas wudhu. Ada nggak bekas wudhu di wajahnya? Nah, bekas ini nggak diketahui pakai cat pak enggak. Itu hanya Allah yang tahu gimana caranya. Siapapun yang ada bekas wudhunya Nabi kumpulin semua. Berarti wudhu itu khusus amalan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sudah dikasih unjuk semua yang akan terjadi nanti. Bahkan yang sekarang kita duduk begini, Nabi sudah ditunjukin, ditunjukkan kepada beliau. Nah, semoga ini mengingatkan kita supaya kita rindu mati, Pak. Ya, mati itu harus dirindukan, jangan ditakuti. Ya, kalau kita nggak merindukan kematian, susah matinya. Kenapa mati harus kita rindukan? Kalau nggak mati nggak ketemu Rasulullah nanti. Kalau nggak mati nggak ketemu Allah. Kalau nggak mati nggak masuk surga, malangnya masuk neraka. Berarti untuk pengen masuk surga nggak? Ya, untuk masuk surga mesti mati. Jadi mati ini salah satu stasiun yang mesti dilewati, stasiun kematian. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, terakhir Bapak Ibu, ilmu Allah Ta'ala itu umum. Sedangkan ruh Nabi Muhammad itu khusus. Maka jika disebut aku telah diangkat jadi Nabi, Adam belum ada. Itu berlainan dengan bab ilmu. Ilmu Allah umum mencakup semuanya. Sedangkan hadis ini menunjukkan kemuliaan. Menunjukkan kemuliaan. Ya. Maka Nabi ditanya waktu kecilnya, wahai Rasulullah, kapan engkau sadar engkau seorang Nabi? Kaifa alimta? Ya, bagaimana engkau tahu, engkau sadar, engkau seorang Nabi? Lalu Nabi mengatakan dulu waktu umurku kecil 5 atau 7 tahun, tiba-tiba malaikat turun dan dadaku dibedah. Ya, dibuka. Apa maksud saya menyebutkan riwayat ini? Ya, ada seorang ustadz nanya ke kita masalah ini. Dia seorang pengurus satu ormas. Apa kata dia? Saya sudah ditentukan dalam ilmu Allah sama dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi. Saya tanya balik, ente waktu umur 5 tahun, 7 tahun sadar gak bakal menjadi pengurus ormas? Gak sadar ya. Berarti beda. Kuntu nabiyan, aku seorang nabi, Adam belum ada, dengan aku akan menjadi pengurus ormas, itu lain. Ya. Jadi tolong dibedakan antara ilmu Allah dengan keistimewaan dari Allah. Nabi Muhammad sudah jadi nabi. Alam semesta ini masih bahannya. Inilah kata beliau, kuntu awwala nabiyyina, kuntu awwalan nabiyyina fil khalq. Aku nabi paling pertama di kalangan makhluk. Sedangkan yang terakhir diutus. Akhiruhum ba'san. Nah, ini bukan masuk kepada umum ilmu Allah, tapi masuk kepada ikhtisas. Nah, kembali ke bab ini, lam yazal wa la yazal bi asma'ihi. Allah dulu, sekarang nanti sama. Ilmu Allah dulu, sekarang nanti tidak berubah. Kalau ilmu Ar-Razi,
Awalnya nggak tahu, dikasih tahu jadi tahu. Ilmunya Ar-Razi, kalau belum terjadi, belum tahu. Setelah terjadi, tahu. Ilmunya Allah tidak mesti terjadi dulu baru tahu. Allah sudah tahu sebelum terjadi. Ada yang nanya nanti, ini bagian ikhtitamnya. Kalau Allah sudah tahu, berarti Allah sudah tahu dong ujung kita masuk surga neraka. Benar nggak? Ya, tanyanya gitu. Itu kan ilmu Allah, bukan ilmu kita. Kita tidak diperintahkan memikirkan ilmu Allah. Seberapa tahu kita tentang ilmu Allah, itu yang ditanya. Maka Nabi mengatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramal saja kalian. Amalnya badan, sholat, zikir, haji, umrah. Amalnya kolbu, menyebut nama Allah. Amalnya ruh, ketika beribadah dengan badan, menyebut nama Allah dengan kolbu, terasa seakan memandangnya atau merasa dipandangnya. Itu amalnya ruh. Jadi lain amal ruh dengan kolbu. Kolbu menyebut nama, ruh bertemu yang punya nama. Karena saya sampai hari ini tidak mengetahui hakikat ruh saya sendiri, hanya merasakan dia ada, bapak sama, ibu sama, maka selama-lamanya waktu di dunia, saya tidak akan mengerti hakikatnya Allah. Karena hakikat ruh sendiri kita nggak tahu. Lalu gimana hakikat bertemu Allah? Hanya ruh juga yang tahu. Hah? Maka dalam bab ini nggak usah dibayang-bayangin, karena bayangan masuk ke otak, bukan dalam ruh. Bapak Ibu yang bukan Allah, kesimpulannya sederhana, Allah Esa. Allah dulu, sekarang nanti sama. Lain dengan kita. Kita dulu tidak ada, lalu diadakan. Dan menjadi tiada lagi, lalu diadakan lagi. Semoga Allah Ta'ala memenuhi kolbu ini dengan ma'rifatnya, mengenalnya. Sehingga ruh kita menjadi dewasa, ruh kita menjadi tua. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup Ustaz? Enggak usah tanya jawab? Ya? Enggak usah ya? Suara saya udah mulai habis. Nanti jam 10 ikhtitam majelis. Jadi saya muter sekedar maulid di bulan ini. Dan bulan November sudah ngurangin jadwal. Bahkan nyaris tidak ada. Ya. Sekedar untuk merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Dan ini bulan akhirnya penutup maulid. Bapak Ibu yang bukan Allah, mohon maaf tidak ada tanya jawab pagi ini. Nah, next time saya bawa konektor jadi nanti bisa lihat teksnya, insya Allah. Saya belum tahu apakah ini sudah diterjemah atau belum. Semoga nanti sudah terjemahannya. Dan mari kita tutup kajian ini dengan baca doa ila ruhi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila sairil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wal aliyyin wa ila سادتنا الصحابة والتابعين والعلماء العاملين والأولياء العارفين وأبائنا وأمهاتنا والمسلمات والمسلمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا نسيم والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا عظيم اللهم يا فتاح يا فتاح افتح قلوبنا. Ya Allah yang maha membuka hati kami. Iftah qulubana. Bukalah hati kami ya Allah untuk menyebut namamu. Bukakanlah ruhani kami ya Allah supaya mengenalmu. Bukakanlah akar fikiran kami ya Allah untuk memahami kalam-kalammu dan kalam nabimu. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad. Ya Allah sampaikan salawat kami, rindu kami, cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Ya Allah, dengan namamu, dengan kudrat iradatmu, dengan rahmatmu kami memasuki waktu pagi ini ya Allah. Dan dengan namamu, kebaikanmu dan rahmatmu kami melewati siang, sore dan sampai esok pagi ya Allah. Wa nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira fihi wa khaira ba'da. Ya Allah, kami memohon kebaikan, keberkahan yang ada di hari ini. Dan kebaikan yang ada di malam nanti. Dan kami memohon, ya Allah, lindungi kami semua, keluarga kami, dan siapapun yang hadir pagi ini.
ataupun yang mendengarkan kajian ini. Jaga mereka dari keburukan hari ini dan keburukan malam nanti. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati kami. Hati kami selalu berubah-ubah ya Allah. Kadang soleh, kadang tidak soleh. Kadang merindukan Engkau, merindukan Rasulmu. Kadang kami tidak merindukannya ya Allah. Maka fasabbit ya Rabb, tetapkan qalbu kami ya Allah untuk mengenalmu, berzikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu, dan membaguskan ibadah kepadamu. Allahumma rzuqna hubbak. Ya Allah, berikanlah kami hadiah cinta darimu. Wa hubba ma yuhibbuk. Berikan kami juga ya Allah cinta nabimu, cinta para kekasihmu. Waj'al lana al-amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Dan anugerahi kami ya Allah keistiqamahan beramal meskipun hanya beberapa amalan yang menghantarkan kami kepada cintamu, cinta kepada kekasih-kekasihmu. Allahumma ya Nur, ya Nur, ya Allah yang maha memiliki cahaya, yang maha memancarkan cahaya. Berilah cahaya qalbu kami, berilah cahaya fikiran kami, berilah cahaya ruhani kami, cahayai rumah tangga kami, cahayai qalbu pasangan kami, cahayai qalbu anak-anak kami, cahayai qalbu umat Nabi Muhammad SAW. Wabil khusus ya Allah siapapun yang hadir pada pagi ini, Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatika. Ya Allah, terangi qalbu kami dengan nur cahaya mengenalmu, cahaya merindui Rasulmu, cahaya memahami ayat-ayatmu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia dengan mengenalmu dan mengenal Rasulmu, dan bahagia di akhirat mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin, sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina Ahmad, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.